ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is Oke, Sobat Respon ya, kita masih di acara ngopi kita, ngobrol perkara iman, Islam dan Ihsan ya, di Respon FM bersama Ustadz Wahyu dan Ustadz Donald ya. Nah, Sobat Respon, selamat bergabung nih buat Sobat Respon yang juga di line FB kami ya, FB Respon FM ya, atau Span4 ya. Ya, jangan lupa di like dan juga di share ke teman-teman ya. Tentu hal-hal kebaikan yang bisa memotivasi kita semuanya. Nah, Ustadz ya, masih di tema kita Indonesia bangkit dari musibah ya. Nah, ini Ustadz Wahyu. Ya, Ustadz Donald juga. Nah, ini kan kalau kita sebagai sebagai masyarakat bahu-bahu seperti yang Ustadz bilang tadi, memberikan bantuan ya, rasa persaudaraan kita, menggalang dana, menggalang doa juga, terus juga ini buat para yang terdampak musibah nih, apa nih yang harus mereka lakukan sebagai korban dari bencana ini? Iya, tentu yang pertama ya kita harus menerima dengan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya. Artinya dengan kesabaran ini ya sesuatu yang terasa berat akan menjadi ringan apabila kita gantungkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah ini ya tidak hanya konotasinya negatif yang dikumpul, bisa juga untuk meningkatkan derajat ya, derajat. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu disebutkan ya, yang artinya tidak seorang Muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kecemasan, kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapus ya, disebabkan itu dosa-dosa. Jadi Allah hapus dosa-dosa dan kesalahan. Ya. Kemudian dengan kesabaran ya kita menghadapi semua itu, Allah sediakan pahala yang sangat besar. Ya, bisa pahala syahid, meninggal dunia dan keadaan husnul khotimah. Ya. Ini juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguh menakjubkan, ya, menakjubkan perkara orang mukmin karena semua perkaranya adalah baik baginya, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Dan jika ia ditimpa dengan kesusahan, ia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Maka di balik itu semua Allah menyediakan ya pahala, kemudian ampunan yang sangat luar biasa, dan itu untuk meningkatkan kadar keimanannya sekaligus meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang harus dilakukan adalah ayo kita bangkit. Ya, jangan terlalu larut ya dengan ya dengan perasaan sedih ya. Tapi harus mulai bangkit lagi, memulai kehidupan yang baru. Ya. Tentu saja ya dengan bantuan-bantuan sesama muslim, proses ya untuk bangkit ini ya akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Contoh umpamanya modal usaha yang sudah tidak ada lagi, nanti saudara-saudara kita mulai donasi yang kita kumpulkan, ya mereka bisa mulai usaha lagi, ya sehingga kehidupan ekonominya juga bisa baik. Itu juga dengan rumah, ya dibuatkan rumah baru yang layak, ya tempat mereka tinggal, apakah di tempat baru melalui relokasi. Itu saja pemerintah juga sudah memikirkan ini. Itu ya tidak dibiarkan pemerintah bergerak sendiri, tetapi perlu ya gotong royong kita, solidaritas kita bersama untuk menyempurnakan ini semua, ya sehingga ya bagi mereka yang masih mempunyai anak ya usia sekolah bisa melanjutkan pendidikan mereka, ya kemudian juga mereka juga bisa ya artinya melalui bantuan kita bersama untuk recovery, ya bangkit bersama sehingga taraf kehidupan di masa yang akan datang akan lebih baik lagi pasca bencana. Mungkin itu ada tambahan. Baik. Bagi korban baik yang kena musibah, apakah itu namanya banjir, ya, tanah longsor, kemudian rumahnya hanyut, harta bendanya hilang, yang meninggalnya keluarga. Tadi telah disampaikan oleh Ustaz Wahyu, Kak Sandra, bahwasanya kita pastinya bersabar, jelas. Yang kedua, kita ikhlaskan, ya. Ketika ada saudara kita yang meninggal, keluarganya, ya, ikhlaskan. Ketika harta bendanya hilang, ya bersabar aja kita, karena itu semua milik Allah. Kemudian lagi bagi korban, apa yang harus mereka lakukan? Tentu dalam hal ini kami sebagai penyuluh agama tentu hanya bisa menghimbau, ya, menghimbau dengan bahasa agama bahwasanya ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berdalil kepada surat Al-Ghabun, ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang illa biiznillah, kecuali izin dari Allah. Wa may yu'min billah yahdil qalbuh. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tentu kalau ini sudah terpatri dalam diri kita, Kak Sandra dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesabaran, keikhlasan, ya, itu akan muncul. Benar yang dikatakan oleh Ustaz Wahyu tadi. Jangan kita berlarut-larut. Siapa orang yang tidak akan sedih? Ketika kami pun akan ditimpa itu, kami juga akan bersedih. Pasti akan bersedih. Tapi janganlah kita berlarut-larut dalam hal ini. Kemudian lagi, ya, untuk bagi korban di sini, ya, saudara-saudara kami yang ditimpa bencana, terutama yang berada di aliran-aliran yang berdampak kemarin itu, Kak Sandra, tentu meningkatkan kewaspadaan lagi. Bukan berarti kita yang tidak berada di sana kita lalai juga, enggak boleh juga aja. Jangan dikira pula kita yang jauh dari bantaran sungai itu kita aman, enggak. Dimanapun kita juga akan dapatkan, cuman modelnya beda. Jadi meningkatkan kewaspadaan itu penting juga dimanapun kita berada. Mungkin kita yang jauh dari sungai, kita yang ada di perkotaan, mungkin dengan cara Allah yang lain pula. Maka oleh sebab itu, siapapun kita, pesan Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Memang dimanapun kita berada, yang musibah itu pasti akan datang itu.
Kadang kalau Kak Sandra ya sudah di dekat sungai pun rumahnya, Iya. kalau Allah belum berkehendak untuk dia nggak jadi, ya Aman ya. aman ya benar itu. Makanya dia ada korelasi dengan ayat-ayat yang lain. Yang namanya musibah ini izin dari Allah. Allah juga akan mengizinkan, wah rumah itu jangan diganggu, wahai air, itu kan ada nampak sama kita ya. Kayak di apa? Di Manunggal ya, Wahyu ya. Ada rumah nggak kena, padahal sekelilingnya udah masjid ya. Contoh saja di itu di Lembah Anai kan. Nah, kenapa Allah belum berkehendak untuk itu? Wahai air, ini kan makhluk Allah juga ya Kak Sandra. Air itu makhluk Allah. Ya, tanah, ya. Apapun ini makhluk Allah semuanya. Dengan izin Allah lah mereka bergerak. Maka sebagai pribadi muslim ya memang harus kita tingkatkan kewaspadaan dimanapun kita berada. Yang kuncinya adalah pendengar yang berbahagia. Watazawadu tadi pentingnya. Berbekallah kamu. Karena kita kan nggak tahu ini. Kita merasa aman, jangan-jangan sudah ada nih yang menunggu kita. Tapi paling tidak kalau kita sudah menyiapkan bekal kita, ya bekal apa? Bekal takwa itu. Kalau mau dapat musibah nanti ya kita ikhlaskan saja. Toh kehendak Allah. Tapi dengan adanya bekal iman yang sudah ada dalam diri kita, nanti syahidlah kita nanti. Jangan nanti pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak menyiapkan bekal kita, tidak ada amalan yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita khawatirkan. Mungkin itu Kak Sandra terkait dari pertanyaan Kak Sandra tadi, bagaimana sikap korban ya yang mendapatkan musibah itu Kak Sandra ya. Ya, Ustaz Wahyu, mungkin ada tambahan sebelum kita close atau mulai juga kesimpulannya. Terima kasih Kak Sandra. Kita coba kutip firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini surah Al-An'am ya, ayat 11. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Katakanlah, ya, jelajahilah bumi olehmu. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ya, ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini kita disuruh untuk mendatangi ya, tempat-tempat bencana itu ya, dan melihat bekas-bekas kejadiannya, sehingga kita melihat merasakan Allah itu berkuasa, berkehendak atas segala sesuatu. Kalau Allah berkehendak itu gampang ya, gunung yang kuat bisa menjadi rapuh ya, apalagi ya itu kalau Allah berkehendak semua gampang dan mudah ya. Dan kita bisa merasakan betapa kelemahan kita sebagai manusia, tidak ada daya dan upaya bagi kita ya. Air kalau sedikit jadi teman ya. Tapi kalau air sudah besar sudah jadi lawan. Itu juga dengan api, angin dan lain sebagainya. Semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan kita memperhatikan itu semua, maka ada kesadaran beragama di dalam diri kita. Ya, kalau kita umpamanya sedang ditimpa musibah, ya, merasakan selama ini saya tidak sholat, ya, tapi Allah masih beri kesempatan untuk hidup bagi kita, ya, maka yang sebelumnya tidak sholat akhirnya ya kembali kepada Allah, ya, menjaga sholat dengan sebaik-baik. Begitu juga umpamanya ya wanita-wanita yang membuka auratnya, yang tidak menjaga kehormatannya, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup, ya, tentu dia kembali sadar insya, ya, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia kehormatan termasuk auratnya, ya, dia jaga sebaik mungkin sehingga terjaga dari perzinahan, pergaulan bebas dan lain sebagainya, ya. Kemudian Kak, ya, ingat juga ya bahwa ya
ujian itu tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang zalim saja, ya, artinya ya kepada orang beriman juga diberikan ujian kehidupan. Ya, cuma tentu beda kalau orang zalim menanggapi suatu musibah beda dengan orang beriman ya menghadapi suatu musibah ini, itu akan beda. Nah, orang yang beriman ya dia akan merasakan bahwa ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanannya. Dan dia juga akan berhati-hati. Jangan sampai dia yang sudah baik ya tetapi membiarkan kezaliman merajalela di sekitarnya, ya itu juga menjadi pengundang bencana. Ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada siksaan ya, ujian kehidupan yang tidak hanya ditimpakan kepada orang zalim saja di antara kamu, tetapi juga ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Ya, dia hanya beriman ya untuk dirinya sendiri ya, tetapi dia tidak memperhatikan lingkungannya. Jadi ada kewajiban kita untuk menjaga lingkungan supaya lingkungan kita, negeri kita, masyarakat kita terbebas dari berbagai penyakit masyarakat ini. Ya. Nah, penyakit masyarakat kan sekarang ini banyak, ada narkoba, ada perzinahan juga, ya, ada pencurian dan lain-lain sebagainya itu, ya sehingga ya ada kesadaran kolektif bagi kita untuk menjaga negeri ini, jangan sampai terjadi lagi musibah, ya apalagi musibah yang lebih besar lagi. Ya semuanya tentu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, dan kita berdoa kepada Allah ya, doa semacam doa tolak bala juga ya Ustaz ya. Allahumma dafa'annal bala wal waba wal fahsya ma zahara minha wa ma batan. Kita bermohon kepada Allah agar jangan ditimpakan musibah ya pada diri kita yang kita tidak sanggup untuk memikulnya, ya kemudian juga ya kepada anak saudara kita, negeri kampung kita ini selalu Allah jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampailah kita dihukum seperti hukuman yang diberikan kepada umat-umat yang terdahulu lah, seperti kaum Nabi Lut, Samud, ya, kaum Israel dan lain sebagainya. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu mungkin Kak, mudah-mudahan dengan ini semua ada hikmahnya luar biasa bagi kita semua untuk ya kembali bangkit untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan kehidupan ini untuk menjadi lebih baik sehingga anak-anak kita tetap bisa sekolah, belajar, kemudian rumah-rumah yang hanyut bisa dibangun kembali ya. Kemudian ya seperti halnya kita juga sudah pernah juga diuji sebelumnya seperti gempa yang besar tahun 2007-2009, kita bisa bangkit ya. Nah, dan ini pelajaran berikutnya Allah berikan kepada kita, insya Allah kita bisa lebih kuat bangkit lagi untuk menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Gitu. Ya, Ustaz, ada tambahannya Ustaz? Jadi penghujung dari kata Ustaz Wahyu tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan itu pasti kita bisa melewatinya. Jadi oleh sebab itu kepada kita semua, ayo kita bangkit ya, khusus bagi saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, tetap semangat ya. Mungkin closing statement ya Kak Sandra dari saya pribadi. Bagi kita ada 6 hal yang harus kita lakukan. Pertama ya sebagai kesimpulan lah, pertama itu harus sabar lagi ya, sabar. Kemudian semakin beriman kita. Kemudian perbanyak zikrullah, ingat kepada Allah. Selanjutnya yang keempat, kita harus ikhlas dan ridho, berhusnuzon. Iya berhusnuzon ya, berbaik sangka. Kemudian yang kelima, introspeksi diri kita. Jadi mungkin nanti apakah ini ada kesalahan saya, tetangga saya, negeri saya, kampung saya. Introspeksi diri lah kita. Kemudian yang terakhir,
kita bersama-sama berikhtiar untuk mencari solusi. Tentu berbagai stakeholder di negara kita telah memikirkan pemerintah dengan caranya begini ya. Kami dari penyuluh agama mungkin seperti ini pula ikhtiar solusinya. Mungkin itu saja Kak Sandra dari saya tambahannya. Kita kembalikan kepada Kak Sandra. Oke. Ya, tentunya dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi ya Ustadz ya. Ya, semoga yang bisa menjadi kita yang tertimpa atau yang kita sebagai yang penyalur dana ataupun sebagai masyarakat yang ada di sekitarnya ya. Iya, sama-sama sabar dengan bencana itu. Ya, bangkit lagi ya. Bertakwa lagi dan kembalilah kepada Tuhan yang menciptakanmu itu tentunya ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu motivasi buat Sobat Respor ya dimanapun berada, apalagi buat saudara-saudara kita yang terdampak bencana ya. Semoga kita selalu di jalan yang benar ya. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di pembahasan selanjutnya di Jumat depan ya Ustaz ya. Ya. Terima kasih Ustaz Wahyu, Ustaz Ronald sudah hadir di Respon ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat, lancar untuk semua kegiatan. Tetap bangkit. Iya, bangkit kita. Oke. Sobat Respon, kami mohon maaf mungkin ada hal-hal yang tidak pas di tempatnya ya. Kami mohon maaf lahir batin ya, dan semoga kita pun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kami bertiga mohon pamit dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tradisi itu sampai Iya, ini streaming ada juga. Iya, mungkin itu deh jaringan alun di Japon kan.